Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Apa yang terjadi ketika kita tak lagi bernyawa? Sebagian besar orang Indonesia akan dikubur di tanah ketika meninggal. Namun, pada beberapa kepercayaan, jasad manusia akan diproses dengan kremasi atau pengabuan. Salah satu praktek kremasi yang terkenal di Indonesia adalah upacara ngaben di Bali. Karena tidak terlalu umum dilakukan, hanya sedikit yang kita ketahui seputar proses kremasi. Nah, berikut ulasan tentang apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika dikremasi versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, mengenal tentang kremasi terlebih dahulu. Pada dasarnya, kremasi merupakan proses pembakaran jasad manusia yang telah meninggal. Kremasi dilakukan pada tungku yang dirancang khusus. Umumnya, krematorium membutuhkan wadah untuk tubuh seperti peti mati yang sesuai atau wadah kardus yang kaku. Wadah itu dibakar bersama dengan jasad manusia di dalamnya. Sisa-sisa kremasi biasa disebut sebagai abu, walau pada kenyataannya sisa hasil pembakaran terdiri dari fragmen tulang. Kremasi menghasilkan antara 3 sampai dengan 9 pon sisa abu pembakaran, tergantung pada ukuran tubuh dan proses yang digunakan oleh krematorium. Yang kedua, jasad harus diidentifikasi dan mendapat otoritas dari keluarga terlebih dahulu. Biasanya, krematorium memiliki peraturan yang ketat. Sebelum kremasi dilakukan, keluarga harus memiliki izin untuk mengurus kremasi. Kita harus melengkapi dokumen dan diberi formulir untuk menentukan siapa yang berwenang mengambil sisa abu nantinya dan jenis wadah apa yang digunakan. Prosedur identifikasi akan melibatkan anggota keluarga untuk mengonfirmasi identitas. Setelahnya, jenazah diberi tag ID dari bahan logam yang ditempatkan di badan untuk mencegah kekeliruan identitas. Yang ketiga, perlakuan khusus dilakukan pada jasad sebelum dikremasi. Sebelum dikremasi, tubuh jenazah akan dimandikan, dibersihkan, dan diberi pakaian. Biasanya, jasad tidak dibalsem sebelum dikremasi, kecuali ada permintaan khusus dari pihak keluarga. Selanjutnya, jika ada perhiasan atau barang lain di tubuh jenazah akan dilepas. Apabila ada perangkat medis atau protestik mekanis yang mengandung baterai juga dilepas. Ini untuk mencegah reaksi selama proses kremasi. Namun, kebijakan ini berbeda-beda di tiap krematorium. Yang keempat, proses kremasi. Pada proses persiapan, operasi kremasi akan melepaskan semua pegangan logam di peti mati untuk memastikan hal itu tidak akan mengganggu alat lain di balik bilik kremasi. Setelah itu, operator akan menaikkan alat pengangkat peti mati dan meletakkan peti mati di atasnya. Ketika bilik kremasi sudah siap, anggota keluarga bisa memulai proses kremasi dengan cara menekan tombol. Jika tidak ada orang yang hadir pada saat itu, maka operator yang akan memulai proses kremasi tersebut. Ketika tombol kremasi sudah ditekan, 2 bilik kremasi akan terbuka, lalu peti mati akan didorong pelan ke dalam api yang sudah panas. Karena suhu api cukup panas, maka bagian bawah dari peti mati otomatis mudah terbakar. Yang kelima, ruang kremasi memiliki suhu antara 760 sampai dengan 1000 derajat Celcius. Kremasi jenazah biasanya dilakukan di suhu antara 760 sampai dengan 1000 derajat Celcius. Panas yang hebat akan membantu mereduksi tubuh menjadi elemen-elemen dasar dan fragmen tulang kering. Ruang kremasi dipanaskan pada titik setel dan kemudian tubuh ditempatkan dengan cepat ke dalamnya untuk menghindari kehilangan panas. Untuk memanaskan tungku, dibutuhkan minyak gas alam, propana, dan lainnya. Jasad pun ditempatkan dalam peti mati yang mudah terbakar dan mudah hancur. Peti ini nantinya akan ikut terbakar bersama jasad yang ada di dalamnya. Yang keenam, panas api perlahan-lahan menyelimuti tubuh jenazah.
Proses kremasi pun dimulai. Panas api akan mengeringkan tubuh, membakar kulit dan rambut, membakar jaringan otot, menguapkan jaringan lunak dan tulang-tulang. Lama-kelamaan semuanya akan hancur. Biasanya, durasi pembakaran memakan waktu antara 1,5 hingga 3 jam pada satu jasad. Gas-gas yang dilepaskan selama proses pembakaran akan dikeluarkan melalui sistem pembuangan. Biasanya, tidak ada bau karena ada zat emisi khusus yang diproses untuk menghancurkan asap yang menguapkan gas yang berbau. Durasi kremasi bergantung pada beberapa faktor, yaitu berat atau ukuran tubuh, presentasi lemak tubuh terhadap massa otot, suhu ruang kremasi, jenis wadah atau peti mati jenazah diletakkan, dan kinerja peralatan kremasi yang digunakan. Kagok nih gue. Yang ketujuh, tulang yang tersisa. Dengan suhu yang super panas tersebut, biasanya setelah jenazah habis terbakar, yang tertinggal hanyalah tulang, logam mulia yang mungkin ada di dalam tubuh jenazah, serta perangkat keras dari peti mati, dan beberapa alat bantu kesehatan yang digunakan di dalam tubuh semasa jenazah hidup. Abu dari jenazah yang sudah dibakar kira-kira beratnya sekitar 5% dari jenazah. Selanjutnya, operator kremasi akan memisahkan pecahan tulang dan logam untuk memastikan komponen lainnya bisa dihaluskan menyerupai pasir atau debu. Proses penghalusan tulang memakan waktu 30 menit, yang kemudian setelah selesai akan dimasukkan ke dalam kontainer atau vas yang nantinya diberikan kepada keluarga. Dabernya nih, ngaco mulu nih kata-katanya. Abu dari jenazah biasanya akan dibawa pulang oleh keluarga yang selanjutnya akan diletakkan di rumah abu supaya bisa dijenguk kembali ketika keluarga merasa rindu. Nah, para netizen budiman, demikianlah ulasan tentang apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika dikremasi versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.